ketemu lagi sama Irsya di sini After Inter dan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Kenyang ya Pak? Namanya juga kan habis buka puasa. Biasanya kalau buka puasa tuh di Indonesia ya rata-rata tuh yang dicari itu pasti adalah gorengan. Gorengan. Bener nggak? Betul. Apakah Ustadz juga gitu? Sama banget. Sama banget ya. Bahkan jadi kurma Bandung. Iya. Bandung tuh kurmanya gorengan. Kurma Bandung tuh jadi itu gorengan ya. Kok bisa gitu sih Pak? Emang tapi kan kalau bisa kita lihat yang di luar lah itu kan biasanya paling makannya kayak kurma aja gitu kan. Kenapa sih? Apa ini tradisional? Apa namanya tradisi ya? Tradisinya betul. Kita ya gitu ya. Tradisinya di Bandung khususnya begitu. Kayaknya bukan cuma di Bandung aja deh. Sama ya. Di seluruh Indonesia kayak nyarinya itu deh. Tapi yang pastinya balik lagi di sini ada gue Irsya dan juga Ustadz Rudi. Di sini kita masih ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga gitu di After Iftar gitu ya. Dan alhamdulillah bisa masuk di episode yang kedua. Setelah kemarin kita ngobrol soal Muslim berkarya ya, bagaimana anak muda bisa berkarya gitu kan. Nah, sekarang balik lagi kita mungkin ngobrolnya karena masih di suasana Ramadan ya kan. Alhamdulillah apa ya, Ramadan itu bikin kita itu jadi pengennya banyak meraih pahala gitu. Sebenarnya itu klise nggak sih Pak? Enggak, betul. Enggak, keren itu harus dijaga. Harus begitu ya. Harus digencarkan juga. Harus digencarkan. Jadi walaupun di tengah kesibukan pekerjaan ya, tapi ibadahnya juga harus tetap jalan gitu ya. Bener. Harus tarawih gitu kan. Tarawih. Puasa. Kurangin tidur ya. Aduh ini dia nih. Aduh ini itu tuh editor saya tuh. Kebanyakan tidur. Ya jadi nggak, tapi kalau tidur emang karena kerja seharian atau sampai bahkan malam gitu ada pekerjaan hanya untuk bikin pekerjaan dan ya tadi karya lah gitu, itu gimana? Nggak apa-apa kan? Wajib dong, karena tidur itu hukumnya wajib sebenarnya. Awalnya wajib, tapi yang masalahnya itu kebanyakan. Kurang tidur juga nggak bagus. Nggak bagus juga ya. Nah itulah ya. Ini kita juga alhamdulillah di 10 malam terakhir ini mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan, yang kita sampaikan ini bisa juga bermanfaat buat teman-teman ya. Amin. Tapi kali ini tuh ya, aku pengennya tuh ngobrolin soal kalau kemarin kita ngobrol soal karya, pasti kalau karya itu kan aku tuh pernah denger dari siapa ya waktu itu ya. Ada yang bilang gini, Raditya Dika ya, Bang Radit tuh bilang gini kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita itu ngejar karya gitu ya. Kalau misalnya kita ngejar karya itu tuh nanti akan mengikuti yang namanya finansial gitu. Jadi makanya kenapa harus ngejar karya dulu gitu kan. Supaya ketika kita berkarya ya karya kita itu akan dilihat orang dan akan dinilai gitu. Nah, jadi ada nilai ekonominya di situ gitu. Nah, terus kemudian aku jadi ingat juga kalau Ramadan itu kan terus kita produktif, kita berkarya gitu. Pengennya nih ya saya pribadi ya, saya pengennya juga penghasilannya nambah Pak gitu. Pengennya penghasilannya nambah gitu ya kan. Ya kalau penyanyi kan biasanya kita dapat ininya dari manggung ya kan. Suka ada apa namanya? Ada job gitu kan atau misalnya ada brand atau apa gitu. Nah, pengennya juga di Ramadan ya pengennya bisa nambah juga penghasilannya. Amin. Gitu. Karena Ramadan itu kita selalu bertemu dengan sama yang namanya zakat. Gitu. Oh iya betul. Iya kan? Benar. Nah, itu kalau menurut Pak Rudi sendiri, saya sebagai public figure ya yang kerjaannya sebenarnya boleh dibilang ya masih belum ya naik turun lah gitu ya, secara penghasilannya masih belum stabil banget gitu. Nah, gimana secara hitungan zakatnya gitu? Oke, jadi mungkin kita ngebahasnya zakat fitrah atau zakat penghasilan ya. Boleh iya. Oke, zakat fitrah itu ditetapkan 2,5% atau 2,8 kan, ada berbeda pendapat. Tapi udah ditentukan 2,5 kilogram. Itu dari apa? Dari makanan bahan pokok yang biasa kita makan. Oke, kayak ya dikonversikan ke uang nanti jadi. Kita misalnya beli beras ya. Itu kan biasa kita lakukan tuh kan gitu. Kalau berasnya kita 15.000 berarti 37.500 tuh. Satu jiwa kan gitu. Kalau biasanya kita 15.000. Nah, ini beda dengan penghasilan. Kalau
zakat penghasilan itu ada nisabnya. Dalam 1 tahun dia melebihi dari 85 gram emas. Gitu. Oke. Nah kalau memang terus saya suka lupa, Ustaz, totalnya penghasilan saya tuh berapa gitu. Boleh per bulan demi kehati-hatian karena memang takwa itu usaha bukan hasil. Jadi usahanya harus hati-hati, teliti, sungguh-sungguh gitu. Jadi khawatir kita kelewatan di bulan ini. Gimana caranya setiap bulan kita coba keluarkan. Boleh tuh, boleh banget. Dan itu ada pengurusnya namanya amil zakat gitu. Sehingga zakatnya kita juga terjaga dalam penghasilan. Kalau tadi ada pertanyaannya adalah gimana nih? Saya tuh pendapatannya fluktuatif naik turun. Banyaknya naiknya. Alhamdulillah, amin gitu. Kalau naik terus. Kalau dari zakatnya itu malah turun, tergantung. Gini contoh, misalkan ada biaya kontrakan, itu harus dikeluarkan dulu biaya kontrakan, biaya makan. Jangan sampai kita udah berzakat, masih kekurangan banyak kan gitu. Bahkan nggak ada tempat tinggal, ini yang jadi permasalahan. Maka keluarkan dulu dah zakatnya. Gitu, sisihkan dulu untuk kebutuhan dulu ya, kebutuhan pokok dulu, baru maka keluarkan zakat. Keluarkan zakat gitu ya. Itu dari 2,5% dari tadi yang sisa itu. Oke. Gitu. Dari selisihnya tadi lah ya. Ya betul. Oke. Itu kalau memang minus, mungkin ada beberapa sebagian orang itu minus, sehingga nggak wajib zakat untuk penghasilan karena penghasilannya juga nggak memenuhi gitu. Bahkan dia di Islam itu maka ada amil zakat itu perannya mengumpulkan zakat untuk diberikan kepada mereka yang salah satunya gorimin misalkan dalam keadaan kekurangan bahkan dililit hutang gitu, maka harus dapat tuh sebagai 8 asnaf gitu. Oke. Jadi termasuk di dalam kategorinya lah ya gitu. Betul. Berarti kalau zakat penghasilan itu sama kayak zakat profesi ya disebutnya ya? Betul, zakat profesi. Tetap wajib berarti ya? Wajib sama. Wajib dikeluarkan. Ya, jadi walaupun misalnya nanti kondisinya tadi lah ya harus melihat kondisi juga berarti ya. Betul. Kalau misalnya penghasilannya naik turun gitu kan, berarti harus disesuaikan. Berarti harus ada kebutuhan yang harus dipenuhi dulu. Setelah itu baru mengeluarkan zakatnya ya. Tapi sedekah sama zakat beda ya Pak? Beda banget. Kalau zakat itu pakai amil. Kalau sedekah boleh langsung. Sedekah boleh langsung. Kalau zakat itu wajib ya. Wajib dan itu ditangani oleh amil zakat. Karena dalam 8 asnaf itu ada namanya amil zakat. Orang yang bukan panitia zakat ya, tapi memang dia tugas itu mengambil zakat. Gitu. Karena ada perintahnya dari Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sebagian harta mereka. Dan tugasnya itu adalah sebagai amilin. Ini tugasnya dari Al-Quran, dari Allah lewat Rasulullah. Rasulullah udah nggak ada, dilanjut sama mereka petugasnya, namanya amilin. Jadi memang harus diambil. Tugasnya mereka mengambil gitu. Jadi wajib dan itu prosesnya nggak kayak sedekah. Kalau sedekah boleh langsung, kalau zakat harus. Sedekah mah bisa kapan aja ya. Betul. Kalau zakat tuh emang wajibnya hanya di nisab, kalau dalam penghasilan atau pendapatan. Nah itu kalau zakat fitrah berarti hanya di bulan Ramadan dan fungsinya adalah menyempurnakan puasanya di bulan Ramadan. Oh, jadi kalau orang berpuasa tidak berzakat tidak sempurna dong? Betul. Gitu ya? Betul. Wow. Jadi wajib zakat. Wajib. Baiklah, tapi kalau misalnya ada teman-teman barangkali ya, mereka itu mereka itu punya hutang misalnya gitu kan. Jadi misalnya udah soal cicilan lah, soal soal kondisi-kondisi mereka punya hutang punya pinjaman di tempat lain atau misalnya memang harus bayar cicilan gitu. Nah itu apakah mereka tetap wajib harus bayar zakat juga? Oke. Zakat itu tadi kembali, jadi disisihkan dari yang pokok dulu. Kalau memang hutangnya harus hari ini, harus bulan ini, maka itu harus dikeluarkan dulu. Kenapa? Karena hutang harus wajib dibayar. Kewajiban itu sama. Boleh nggak nantinya setelah bulan ini saya nggak zakat tapi bulan depan saya zakat? Boleh. Oh boleh. Jadi zakat atau penghasilan yang tadi boleh 1 tahun, yang harusnya 1 tahun tapi bulan ini nggak bisa kebayar tuh. Atau hari ini saya punya, keluarin deh dari sekarang. Gitu boleh itu. Jadi kenanya itu 1 tahun tapi lebih ringannya bagaimana setiap bulan. Kalau setiap bulan itu kelewat dalam 1 bulan, bulan depan itu dirapel itu boleh.
Oke. Sehingga dia nggak usah jadi beban pikiran. Islam itu memberatkan. Sudah mah kita dalam keadaan terbebani dengan hutang, terlilit hutang, malah dibebani dengan zakat. Nah, zakat itu wajib hukumnya, beda dengan pajak. Oke, beda dengan pajak. Kalau pajak Pak, nggak wajib ya? Menurut Islam nggak? Nggak wajib ya Pak ya? Iya. Iya, kan udah belajar. Iya. Jadi bayar pajak mah nggak wajib Pak ya? Oke. Tapi kalau zakat mah wajib. Bayar pajak nggak ada di Al-Quran. Oke. Di ajaran Islam nggak ada, tapi zakat ada gitu. Sehingga wajib hukumnya gitu. Islam. Oh, kalau di pajak itu di Al-Quran mah nggak ada ya? Nggak ada pajak. Oh, jadi pertanyaan nih. Jadi kalau balik lagi tadi kita ngobrol soal misalnya teman-teman punya masalah pinjaman, hutang dan lain sebagainya, berarti harus selesaikan dulu. Selesaikan kalau memang itu urgent dan hari ini harus dibayar gitu. Oke. Maka selesaikan hutang. Oke. Karena Tapi kalau misalnya kayak bulanan gitu Pak, pinjamannya itu emang bulanan gitu, ya tetap dibayarin dulu ya? Dibayar dulu, Oke. Sisihkan dulu, habis itu baru mulai zakat. bayar zakatnya. 2,5% dari yang sisa tadi. Dari sisa tadi ya. Kalau ada teman-teman nih ternyata baru sadar kalau mereka tuh harus wajib bayar zakat. Yang setelah selama ini gitu ya, mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh harus bayar zakat gitu loh. Oke. Jadikah apakah pertanyaan mungkin jadi hutang apa enggak gitu? Betul. Apakah Dirapel mereka apa enggak? dirapel? Ya semuanya itu. Jadi nanti bulan depan harus dibayar bagaimana? Itu boleh juga dicicil. Misalkan kita ingat nih tahun kemarin belum atau enggak sama sekali kan gitu. Banyak hal misalkan. Ini boleh tahun ini kita bayar. Kalau misalkan kita nggak tahu nih sejak kapan kita, mungkin sejak balik gitu, kita nggak pernah zakat karena orang tua kita juga misalkan beda keyakinan bahkan nggak tahu informasinya, bolehlah gitu dicicil 2,5 kilogram. Dikonversikan sekarang ya, bukan berasnya tahun waktu kita lahir, bukan. Oke. Waktu kita masih balik dulu, bukan. Kalau itu memang bisa dilakukan, kalaupun tidak ditobati. Kenapa? Karena Islam tidak akan memberatkan. Misalkan sekarang saya mau bayar zakat dari sejak kecil, sejak mulai balik sampai sekarang. Nah besok saya nggak mau bisa makan. Ini yang jadi permasalahan. Oh iya. Itu salah paham nanti akhirnya jadi. Oh ternyata Islam mah memberatkan, bukan memberikan peluang bahkan memberikan jalan. Jadi caranya kalau memang tadi bisa dicicil, boleh cicil, dirapel tapi nggak usah jadi beban, bahkan harus. Kalau ada dana memang boleh tuh zakat itu, bahkan puasanya kita itu boleh dibayar dengan fidyahnya itu kapan saja boleh bisa terjadi. Oke. Zakat yang lainnya itu tetap wajib upayakan maksimal, kalau nggak merasa diberatkan gitu kondisinya bisa dijalankan gitu atau dilakukan itu alhamdulillah. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi ada yang lupa gitu ya, bisa dirapel lah ya gitu, bisa dicicil lah maksudnya ya. Dicicil dan tidak memberatkan ya. Betul. Kalau misalnya nggak bisa ya mangga ditaubati lah gitu ya. Berarti kalau gitu harus datang ke ustadz atau ke mana gitu? Oke, ada lembaga yang profesional, bahkan lembaga yang disahkan. Tadi bahkan menentukan boleh zakat kalau dari sejak penghasilan 100% baru dikalikan 2,5% boleh. Oke. Ada pendapatnya dua pendapat. Atau tadi kayak saya, jadi sisanya setelah kebutuhan sudah terpenuhi baru dizakatkan. Itu boleh. Maka itu akan ditentukan oleh lembaga yang tadi, yang udah punya kompeten bahkan ilmunya aja tentang zakat itu bermacam-macam, bahkan Berarti sebuah lembaga ya. lembaga yang profesional tadi. Oke, yang terpercaya gitu. Ya. Tapi kan di zaman sekarang nih Ustadz ya, ada gitu loh teman-teman yang kadang-kadang saya lah ya juga ya suka nggak percaya sama lembaga tertentu gitu misalnya untuk mau berzakat di situ, karena mikirnya kayak ini mau kemanain duitnya ini, beneran gak sih gitu ya kan, beneran berkali kasih apa nggak? Nah itu gimana tuh, boleh nggak kalau misalnya saya nggak percaya sama satu lembaga gitu ya, Akhirnya nggak zakat. akhirnya bukan gak zakat, saya mau ngasih aja lah sama orangnya gitu. Oke. Langsung bisa nggak? Atau kebetulan nih tetangga saya tuh lagi kesulitan banget gitu. Jadi ya udah saya mau 2,5%-nya mau saya kasih ke tetangga saya aja gitu. Oke. Kalau misalkan masalah zakat ya tadi 2,5%-nya dari penghasilan itu boleh langsung, tapi maaf harus lewat yang lain dulu. Kenapa? Karena memang jatuhnya jadi sedekah. Oh gitu. Kalau tanpa amil nanti jatuhnya jadi sedekah. Jadi amil itu emang perannya besar sekali ya. Betul. Untuk zakat ya. Karena sebagai saksi kita dia. Bukan, iya betul. Bukan sebagai saksi, dan dia di dalam 8 asnaf itu ada mereka. Oke. Gitu. Jadi boleh nggak ngambil sedikit seperdelapannya dari situ? Boleh. Karena memang kalau tugasnya dia begitu, misalkan gitu. Atau
ini orang misalnya orang lembaga tadi, saya nggak mau ke lembaganya tapi ke orangnya boleh. Jadi lewat misalkan ada si A yang bekerja di lembaga itu. Sana kita panggil, tolong yang ini saya serahkan kepada yang dia, nggak ke yang lain, boleh tuh. Tapi saya nggak mau masukin ke lembaganya nih misalnya gitu ya. Saya cuma lewat orang amilnya aja gitu. Amilnya aja. Personalnya tadi boleh dipakai kan gitu, sehingga nggak langsung. Pertama kita menghindari kepada ria, kedua menghindari balas budi nantinya, karena sedekah itu atau zakat itu bukan untuk orang lain tapi untuk kita bakalan di akhirat. Oke. Gitu. Ya jadi kalau sedekah mah boleh ya tanpa ada perantara. Tapi kalau zakat wajib ada perantaranya. Ada perantara, salah satunya amil. Ini tuh termasuk berarti zakat profesi dan zakat fitrah tadi ya. Betul. Baiklah kalau gitu. Saya akan ya tapi alhamdulillah sih kalau aku sih insya Allah tuh setiap tahun sih zakat fitrah insya Allah terus dikeluarin lah Pak gitu ya, walaupun memang tidak selalu pendapatannya selalu sama gitu ya, kadang naik kadang turun gitu kan ya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman, barangkali juga ya mungkin merasa aku nih kayak pendapatanku tuh masih belum gede nih gitu, jadi kayak ntar dulu deh zakatnya gitu. Iya, bahkan tadi nggak percaya sehingga ada orang lain saya nggak akan zakat, itu jadi apa ya, skeptis ya. Jadi malah jadi alasan bagaimana kita nggak berzakat. Zakat itu boleh wajib ya? Walaupun ada lembaga yang tidak dipercaya gitu, sehingga ya gimana lagi tadi secara personal kita lewat seseorang mohon disampaikan kepada dia kan gitu. Oh iya benar sih gitu. ya. Jadi fungsi amil zakat itu bisa menyebar, bukan hanya di sekitar saja, bisa jadi di belahan bumi yang lain yang membutuhkan itu nyampe harta yang tadi zakat itu, sehingga merata, nggak sampai di suatu wilayah saja. Oke. Teman-teman yang belum bayar zakat di Ramadan tahun ini, kita udah siapin ya, ada barcode di layar kaca ya. Sudah bisa teman-teman lihat, silakan aja kalau mau bersedekah, mau infak, karena kita bekerja sama dengan LAS GDI Pak gitu. Ya, jadi itu lembaga terpercaya insya Allah. Lembaga terpercaya. Bawah naungan Basnas itu ya. Iya, di bawah naungan Basnas. Jadi insya Allah teman-teman yang mau berzakat di situ bisa, mau sedekah bisa, mau infak bisa juga di situ ya. Apalah saya mah cuman perantara aja Pak, saya belajar gitu ya. Karena memang masih awam juga soal namanya zakat juga. Mungkin selama ini yang saya lakukan ya saya cuman bisa sedekah aja. Tapi ternyata zakat itu sepenting itu ya, gitu. Betul. Tanpa kita berpuasa tanpa berzakat juga jadinya tidak afdol ya. Betul. Oke. Puasanya tidak sempurna. Tidak sempurna ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang pengen berzakat silakan aja cek aja di layar, ataupun bisa juga lihat aja di deskripsi. Kalau mau tanya-tanya seputar informasi zakatnya bisa cek juga di situ. Ada nomor rekeningnya, ada juga nomor WhatsApp-nya. Silakan aja hubungi, nanti teman-teman akan dibantu soal bagaimana berzakat di tahun ini. Semoga kitanya bisa kembali bersih. Amin ya Allah, karena sebentar lagi kita mau masuk Lebaran ya. Masih lama ya Pak. Berapa hari lagi sih sebenarnya. Tapi ya harapannya ketika kita selesai dengan Ramadan kali ini tuh kita kembali fitri lagi tadi. Betul, gitu ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang kita pengen. Benar enggak, Ustaz? Betul. Mau sampein dulu ke teman-teman barangkali? Buat yang lain ya. Khususnya buat saya. Zakat penting, karena zakat menjadikan, khususnya zakat fitrah menjadikan puasa kita sempurna. Konsisten tadi, zakat itu kewajiban setiap manusia. Begitupun bagi anak-anak tuh. Kalau yang sudah terlahir, orang tuanya yang ingat nih bahwa anaknya harus dizakatin. Sadar, konsisten, bahkan tadi mudah-mudahan dengan zakat, kalau tadi dalam keadaan dililit utang, akan dimudahkan oleh Allah dengan jalan yang lain. Amin, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Jadi kalau kita punya tunggakan, mudah-mudahan dibayar sama orang lain ya, Pak. Ada rezeki yang lain. Ada rezeki yang lain. Ya, karena katanya di zakat itu juga ada sebagian harta kita itu punya orang lain ya. Betul. Ustaz, ya. Betul. Thank you banget Pak Ustaz. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan bosan di after iftar ya.